Halo, perkenalkan nama saya Elsa Mestalutu, Prodi Pak semester 2. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS saya dengan judul Perilaku Korupsi Waktu Penghuni Asrama Nakomi. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa korupsi bukan hanya terjadi di suatu negara atau suatu kantor, tetapi korupsi juga bisa terjadi di tempat-tempat di mana kita tinggal. Contohnya di asrama Nakomi ini. Terkadang kita berpikir bahwa hidup di asrama gampang-gampang saja dan mudah, tetapi hidup di asrama ada gampang, susah, dan ada penderitaan yang harus kita lewati. Contohnya di asrama ini kita harus bangun tepat waktu, bangun doa tepat waktu, semuanya harus diatur oleh waktu. Tetapi di sini kebanyakan orang berpikir bahwa mereka tertekan dengan waktu yang sudah disediakan oleh asrama aturan yang ada di asrama. Tapi di sini kita harus belajar bahwa kalau kita hidup di asrama adalah tempat di mana anugerah yang harus kita terima dengan baik adanya. Karena di asrama kita bisa belajar dengan waktu yang ada. Kebanyakan orang hidup di asrama tetapi mereka tidak menggunakan waktu yang ada dengan baik. Contohnya ketika disuruh ibadah waktu jam begini, mereka malah lelet bangun dan tidak melakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Contohnya kita bangun pagi disuruh bangun jam 4, tetapi kita bangunnya lewat dari jam itu. Berarti kita juga korupsi waktu tersebut. Kadang kita berpikir bahwa waktu dan kesempatan yang ada bisa datang 2 kali, tetapi kita berpikir salah karena kesempatan yang sudah diberikan hanya 1 kali datangnya. Jadi ketika sudah ditetapkan waktu jam begini kita datang di tempat ibadah, berarti kita harus tepat waktu dengan jam tersebut. Karena waktu yang ada hanya datangnya 1 kali. Tetapi kebanyakan orang merasa tertekan dengan apa yang terjadi di lingkungan asrama. Ketika kita hidup di asrama, kita harus tahu bahwa asrama bukanlah tempat di mana kita bersenang-senang, tetapi asrama adalah mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi yang lebih baik. Contohnya ketika kita dulunya tidak suka bangun pagi, tetapi ketika kita hidup di asrama, jadi kita biasa bangun pagi, mengikuti aturan yang ada. Contohnya dilarang pacaran, ya kita jangan pacaran, itulah aturan yang harus kita ikuti. Ketika waktu ditetapkan jam begini, berarti kita juga harus mengikuti waktu tersebut. Tetapi kebanyakan orang tidak mengikuti aturan-aturan yang terjadi di asrama. Kebanyakan orang malahan korupsi waktu mereka dengan main game, bersenang-senang, tidak melihat waktu yang ada bahwa waktu tersebut sudah berlalu dengan cepat. Kalau kita berpikir bahwa waktu yang datang kepada kita hanya 1 kali, jadi ketika sudah ditetapkan waktu ini, berarti sudah kita harus ikuti. Jangan lagi kita menunggu waktu agar, tapi waktulah yang haruslah kita mengikuti waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita hidup berasrama, kita bisa mengetahui sikap karakter dari seseorang. Contohnya teman-teman di sekitar kita orangnya seperti apa, apakah orang tersebut bisa mempergunakan waktu dengan baik atau tidak. Kalau kita hidup berasrama, berarti kita harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ketika kita contohnya waktu yang ada di tempat ini, asrama Neoni contohnya ditetapkan jam 5 atau jam 4 beribadah, berarti kita harus bangun tepat pada waktu itu juga. Kalau kita ditetapkan bangun jam 5, jam 4 untuk bangun beribadah, berarti kita harus bangun pas jam itu untuk beribadah. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk hal-hal yang tidak berguna seperti main game, bersenang-senang, bercerita tentang hal-hal yang tidak penting. Pada waktu itu sudah sangat-sangat cepat untuk kita. Waktu yang datang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan di sini juga kita belajar bahwa di asrama kita bisa mengenal satu sama lain dengan baik. Kita bisa mempergunakan waktu ini dengan baik. Jangan kita
mengkorupsi waktu yang sudah ditetapkan. Ketika ditetapkan waktu jam begini, berarti kita harus ikuti dengan baik. Jangan kita mengkorupsi waktu yang sudah ditetapkan. Jangan bersenang-senang dengan waktu yang sudah ditetapkan, tetapi waktu yang ada ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengikuti aturan atau ketetapan yang sudah diberikan kepada kita. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.